Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang analisis penggunaan artificial intelligence di kalangan mahasiswa dengan studi kasus di seluruh Indonesia. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu Ardika dengan akhiran NIM 002, terus ada Dewa Ayu Eka Natalia Pratiwi dengan akhiran NIM 021, Andi Zafira Mezaluna dengan akhiran NIM 043, Sakina Nurushifa dengan akhiran NIM 049, Jonathan Kwan dengan akhiran NIM 067, dan ada Muhammad Fauzan Bahtiar dengan akhiran NIM 098. Pertama kita masuk di pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Salah satu inovasi yang semakin mendapatkan perhatian adalah penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI menawarkan berbagai potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran, mulai dari personalisasi materi, pembelajaran, hingga analisis kinerja akademik mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana AI memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswa, serta mengidentifikasi kendala yang kemungkinan mereka hadapi dalam penggunaannya. Evaluasi ini penting untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap AI dan dampaknya terhadap pengalaman belajar mereka. Dengan penggunaan model teknologi acceptance model atau TAM yang dimodifikasi, penelitian ini akan mengukur beberapa variabel kunci seperti kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, sikap terhadap penggunaan, dan niat untuk menggunakan AI di masa depan. Model ini memungkinkan analisis mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kepuasan mahasiswa terhadap teknologi AI. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat penggunaan AI di kalangan mahasiswa Universitas Hasanuddin terhadap kinerja akademik. Selanjutnya itu metode dan pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada 3 yang digunakan. Yang pertama itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode partial least squares structural equation modeling atau PLS-SEM untuk menganalisis data. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menangani model dengan hubungan kompleks dan menguji beberapa variabel secara simultan. PLS-SEM memungkinkan evaluasi model struktural dan pengukuran sekaligus sehingga cocok untuk penelitian yang melibatkan beberapa faktor dan indikator seperti dalam model teknologi acceptance model yang dimodifikasi. Terus ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi di seluruh universitas di Indonesia untuk menggunakan teknologi AI dalam kegiatan akademik mereka. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, digunakan teknik stratified random sampling yang memastikan representasi proporsional dari berbagai program studi. Jumlah sampel yang digunakan adalah 99 mahasiswa, dipilih secara acak untuk memberikan gambaran yang akurat tentang populasi. Yang ketiga itu ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel dalam model TAM yang dimodifikasi. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan tertutup dengan skala Likert untuk mengukur tingkat kesetujuan responden terhadap berbagai pernyataan yang berkaitan dengan penggunaan dan kepuasan terhadap teknologi AI. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjut di bagian model pengukuran. Oke, baik. Saya akan melanjutkan mengenai model pengukuran. Bisa di next. Jadi yang pertama itu ada external variable atau EXT. Nah, jadi untuk EXT itu ada tiga yang termasuk ke dalam pertanyaan dari kuesioner kami. Yang pertama itu EXT1 yaitu seberapa sering Anda
berdiskusi atau berbagi pengalaman tentang penggunaan teknologi AI dengan teman sebaya Anda. Selanjutnya itu EXT2, seberapa besar pengaruh teman sebaya Anda dalam memotivasi Anda untuk menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran. Dan EXT3 itu seberapa penting bagi Anda untuk mendapatkan dukungan sosial dari dosen atau rekan mahasiswa dalam penggunaan teknologi AI. Nah, bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada perceived ease of use atau EOU. Nah, EOU juga itu terbagi menjadi tiga dalam kuesioner kami. Yang pertama itu ada EOU 1, ya, seberapa mudah Anda menemukan dan mengakses aplikasi atau perangkat yang menerapkan kecerdasan buatan atau AI untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya EOU 2 itu seberapa mudah bagi Anda untuk mempelajari cara menggunakan teknologi AI dalam konteks akademik. Dan IOU 3 itu seberapa mudah bagi Anda untuk beradaptasi dengan antarmuka pengguna teknologi AI yang baru. Nah, next. Nah, selanjutnya itu ada passive usefulness atau USEF. Nah, USEF itu terbagi menjadi 6 kategori dalam kuesioner kami. Contohnya itu USEF 1, sejauh mana Anda percaya bahwa penggunaan teknologi AI dapat meningkatkan pemahaman Anda dalam materi pembelajaran. USEF 2 itu seberapa besar Anda yakin bahwa teknologi AI dapat membantu Anda meningkatkan kinerja akademik Anda. Kemudian USEF 3 itu seberapa besar Anda merasakan bahwa penggunaan teknologi AI dapat mengurangi waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik Anda. Selanjutnya USEF 4 itu seberapa percaya Anda terhadap keamanan data antara data Anda saat menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran. Selanjutnya ada USEF 5, seberapa percaya Anda terhadap kualitas hasil yang dihasilkan oleh teknologi AI dalam mendukung proses pembelajaran Anda. Dan yang terakhir ada USEF 6. Nah, seberapa percaya Anda bahwa teknologi AI akan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan karir Anda di masa depan. Nah, kemudian next. Yang terakhir itu ada behavioral intention to use atau BI. Nah, di BI itu terbagi menjadi dua kategori dalam kuesioner kami, yaitu ada BI 1, apakah Anda sering menggunakan AI, dan BI 2, jenis AI yang sering digunakan. Nah, untuk jenis AI yang sering digunakan itu akan berupa tipe data enum. Nah, selanjutnya, next. Nah, di graphical output. Nah, yang pertama itu ada PLS SEM algorithm. Nah, di gambar ini ya, kita bisa melihat beberapa konstruk laten, yaitu EXT, USEF, EUO, dan BI yang dihubungkan oleh indikator-indikator yang ada di dalamnya. Nah, misalnya itu yang EXT itu dihubungkan oleh indikator EX1, XT1, XT2, dan XT3. Begitu pula dengan USEF, EUO, dan BI. Nah, kemudian ada yang dinamakan learning vectors. Nah, learning vectors itu merupakan angka-angka yang ada di sebelah indikator. Nah, yang menunjukkan seberapa besar kontribusinya dari suatu indikator tersebut terhadap konstruk latennya. Nah, misalnya yang pada EXT1 itu memiliki learning vector 0,865 terhadap EXT. Selanjutnya itu ada yang dinamakan path coefficients. Jadi path coefficients ini adalah garis yang menghubungkan antara laten yang menunjukkan hubungan antar konstruk dengan koefisien path yang tertera. Nah, misalnya itu dari hubungan antara EXT dengan UCF itu nilainya sebesar 0,417. Ada juga itu nilai R square. Nah, nilai R square ini merupakan nilai dalam lingkaran konstruk laten yang menunjukkan R square value yang menggambarkan baiknya konstruk tersebut dijelaskan oleh indikator-indikatornya. Nah, misalnya pada UCF itu R square-nya adalah 0,518. Nah, yang berarti 51,8% variasi UCF dijelaskan oleh indikator-indikator yang terhubung. Nah, untuk pembahasan lebih detailnya akan masuk di pada bagian selanjutnya.
Kita next dulu ke bagian grafik bootstrapping. Nah, di grafik bootstrapping ini menunjukkan hasil model yang sama seperti yang di grafik sebelumnya, di mana bootstrapping itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi dari path coefficient dan loadings dengan menggunakan resampling. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwa path coefficient significance-nya itu merupakan uh, angka-angka di garis hubung dengan konstruk laten menunjukkan nilai T statistik atau nilai signifikan hasil bootstrapping. Nah, contohnya itu pada uh, hubungan antara EXT dan USEF itu memiliki nilai T statistik 0,000 yang menunjukkan bahwa tidak adanya signifikansi antar keduanya. Selanjutnya ada uh, loading significance, itu angka-angka yang ada di sebelah indikator menunjukkan signifikansi loading factors. Misalnya EXT1 terhadap EXT memiliki nilai signifikansi 0,00 yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Selanjutnya itu ada bootstrap value. Nah, dan nilai-nilai dari bootstrap ini memberikan estimasi interval keyakinan untuk path coefficient dan loading yang membantu dalam menentukan apakah suatu hubungan atau kontribusi itu signifikan atau tidak. Nah, misalnya seperti nilai NaN atau 0,00 itu menunjukkan tidak adanya signifikansi dalam hasil bootstrapping. Nah, jadi untuk perbandingan kedua grafik ini, di mana grafik yang pertama itu menunjukkan nilai loading path coefficients dari analisis model struktural tanpa memperhitungkan signifikansi statistik, sedangkan yang bootstrapping ini akan menunjukkan signifikansi statistik dari hasil grafik PLS SEM dengan menggunakan metode bootstrap untuk menentukan apakah hubungan antar konstruk dan kontribusi indikator signifikan atau tidak. Nah, selanjutnya itu saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan model struktural. Bisa next. Yang pertama ada path coefficient. Path coefficient ini untuk mengatur atau mengukur kekuatan hubungan antar variabel laten dalam model PLSSM, dan nilai path coefficient yang tinggi itu menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel tersebut. Misalnya jika koefisien jalur antara EXT dengan USEF antara EXT dengan EOU yang di sini dia menunjukkan nilai 0,5, berarti dia variabel eksternalnya berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan pengguna atau perceived ease of use. Next. Yang kedua itu ada indirect effect. Indirect effect ini untuk mengukur pengaruh tidak langsung dari satu variabel laten ke variabel laten lainnya melalui satu atau lebih variabel perantara. Dalam model partial least square structural equation modeling, penting untuk memahami efek tidak langsung ini karena memberikan ulasan tentang bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi secara keseluruhan. Dan tabel ini itu menunjukkan hubungan langsung antara variabel-variabel laten. Next. Yang ketiga itu ada total effect. Di tabel total effect ini itu menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari satu variabel laten ke variabel laten lainnya. Dalam model ini, tabel yang ada di dalam itu sangat penting untuk memahami sejauh mana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap variabel lainnya. Misalnya kita ambil contoh eksternal terhadap USEF. Pada eksternal terhadap USEF, itu efek total dari eksternal terhadap USEF itu berada di 0,644. Itu berarti bahwa peningkatan dari variabel eksternal secara keseluruhan meningkatkan kegunaan sebesar 0,644. Next. Yang keempat ada R square atau R kuadrat. Nah, R kuadrat ini menunjukkan proporsi varians dalam variabel laten endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel laten eksogen. Nilai R square yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Misalnya kita ambil contoh USEF. Di USEF atau usefulness, R square-nya itu sama dengan
518, yang berarti 51,8% varians dalam variabel Yusef dapat dijelaskan oleh variabel prediktor dalam model, yang menunjukkan kemampuan penjelasan ini sangat kuat. Lalu R-square adjust-nya itu sama dengan 0,508, yang berarti nilai yang disesuaikan sedikit lebih rendah, tetapi tetap menunjukkan kemampuan penjelasan yang kuat. Untuk model struktural selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang F squared atau F kuadrat. Nah, F squared ini merupakan ukuran efek yang digunakan digunakan dalam analisis jalur dan model persamaan struktural untuk menilai besarnya pengaruh suatu variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Nah, nilai F2 ini menunjukkan seberapa besar kontribusi satu variabel terhadap variabel lainnya dalam model. Nah, yang seperti yang dapat dilihat di sini salah satunya yaitu IOU terhadap BI1 yang dimana hasil F square-nya adalah 0,004. Nah, artinya ini menunjukkan pengaruh sangat kecil atau bisa dianggap tidak signifikan dari kemudahan penggunaan terhadap intensi perilaku. Nah, artinya perubahan dalam kemudahan penggunaan memiliki dampak yang sangat kecil atau tidak signifikan terhadap intensi perilaku. Nah, untuk contoh yang lainnya yaitu pada eksternal terhadap IOU-nya, yang dimana F square-nya itu 0,497. Ini menunjukkan pengaruh besar dari eksternal terhadap kemudahan penggunaan. Artinya perubahan dalam faktor eksternal memiliki dampak yang besar pada kemudahan penggunaannya. Oke, next. Selanjutnya itu ada outer loadings. Nah, tabel di bawah ini dia menunjukkan hubungan antara indikator dan konstruknya. Nilai outer loadings yang tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan pengukuran yang baik untuk konstruknya. Untuk yang pertama itu ada BI1 terhadap BI1 yang dimana loadingsnya itu 1000. Ini menunjukkan bahwa indikator BI1 mengukur konstruk BI1 dengan sangat baik dan memiliki loading yang sempurna. Lalu selanjutnya dapat dilihat pada eksternal 1 terhadap eksternal yaitu loadingsnya itu 0,865. Nah, indikator EO3 memiliki indikator eksternal 1 memiliki loading yang tinggi terhadap konstruk eksternalnya dan dia menunjukkan bahwa eksternal 1 merupakan pengukuran yang baik untuk merupakan pengukuran yang baik untuk konstruk eksternal. Lalu selanjutnya kita juga dapat melihat pada Yusef 6 terhadap Yusef. Nah, yang dimana loadingsnya itu 0,798. Nah, indikator Yusef 3 ini memiliki loading yang cukup tinggi terhadap konstruk Yusef. Dia dapat menunjukkan bahwa Yusef 3 ini merupakan pengukuran yang baik untuk konstruk kegunaan. Oke, next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas model. Nah, kualitas model yang pertama yaitu ada construct reliability dan validity, yang dimana kita dapat melihat pada construct reliability dan validity-nya terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada composite reliability. Nah, composite reliability ini mengukur konsistensi internal konstruk dengan mempertimbangkan korelasi antara indikator-indikator. Nilai composite reliability di atas 7 ini dianggap memadai untuk menunjukkan bahwa konstruksi tersebut reliable. Lalu yang kedua ada Cronbach alpha, yaitu dia mengukur konsistensi internal konstruk berdasarkan korelasi antar item. Nilai Cronbach alpha di atas 0,7 juga dianggap memadai untuk menunjukkan bahwa konstruk tersebut reliable. Lalu yang dapat dilihat di sini juga ada tabelnya average variance extracted, yaitu dia mengukur jumlah varian yang ditangkap oleh konstruk relatif terhadap varian yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Nah, dapat dilihat di sini pada IOU Cronbach alpha-nya yaitu 0,855. Ini menunjukkan bahwa konstruk IOU memiliki konsistensi internal yang baik. Lalu untuk Cronbach alpha untuk eksternal yaitu dia 0,837. Ini menunjukkan bahwa konstruk eksternal memiliki konsistensi internal yang baik.
Lalu untuk Yusef yaitu dia 0,898 yang dimana dia ini menunjukkan bahwa konstruk Yusef juga memiliki konsistensi internal yang baik. Lalu untuk composite reliability-nya untuk IOU itu dia 0,856 yang dimana dia menunjukkan bahwa konstruk IOU dia reliable. Lalu untuk eksternalnya dia 0,840 yang dimana dia menunjukkan bahwa konstruk eksternal juga reliable. Dan untuk Yusefnya juga dia 0,900. Dia menunjukkan bahwa konstruk Yusef sangat reliable. Lalu selanjutnya ada AVI-nya atau average accepted-nya yang dimana IOU-nya itu dia 0,775. Nah, ini dia menunjukkan bahwa lebih dari 77,5% varians indikator-indikator dapat dijelaskan oleh konstruk IOU sehingga validatisnya itu konvergen IOU dia memadai. Lalu untuk AVI-nya X dia itu sejumlah 0,754 menunjukkan bahwa lebih dari 75,4% varians indikator-indikator dapat dijelaskan oleh konstruk eksternal sehingga validitas konvergen eksternal memadai. Lalu yang terakhir untuk Yusef itu dia 0,714 menunjukkan bahwa lebih dari 71,4% varians indikator-indikator dapat dijelaskan oleh konstruk Yusef sehingga validatis konvergen Yusef memadai. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman. Baik, selanjutnya yaitu ada diskriminan validity. Nah, HTMT ini digunakan untuk menilai apakah konstruk dalam model berbeda satu sama lain. Validitas diskriminan memadai jika nilai AVE sebuah konstruk lebih besar daripada korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Nah, di sini ada EOU terhadap BI1. Nah, nilai HTMT-nya itu 0,167. Nah, nilai HTMT yang rendah menunjukkan validitas diskriminan yang baik antara EOU dengan BI1. Kedua konstruk ini berbeda satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu Yusef terhadap EXT. Nah, di sini itu nilai HTMT-nya 0,744. Nah, nilai HTMT yang cukup tinggi ini menunjukkan kolerasi yang signifikan antara Yusef dengan EXT. Nah, meskipun demikian, nilai ini masih dalam batas toleransi untuk validitas diskriminan, menunjukkan bahwa kedua konstruk ini berbeda. Bisa next. Selanjutnya ada collinearity statistik atau VIF. VIF ini digunakan untuk mengukur masalah multikoliniaritas dalam model. Multikoliniaritas terjadi jika dua atau lebih prediktor dalam model sangat berkolerasi satu sama lain, yang dapat mengganggu estimasi koefisien jalur. Nah, nilai VIF ini yang lebih besar, jika nilai VIF lebih besar dari 5, maka menunjukkan adanya masalah multikoliniaritas yang signifikan. Nah, di sini karena semua nilainya itu di bawah 5, maka menunjukkan bahwa tidak ada multikoliniaritas yang signifikan untuk indikator-indikator yang ada pada tabel. Next. Nah, selanjutnya yaitu model fit. Nah, model fit ini menunjukkan seberapa baik model yang diusulkan sesuai dengan data yang dikumpulkan. Ini biasanya dinilai dengan berbagai indeks seperti Q-square, RMSEA, dan SRMR, dan juga CSI. Nah, di sini untuk SRMR-nya itu nilai saturated modelnya 0,073 dan estimated modelnya 0,085.
SRMR ini mengukur seberapa baik model yang diestimasi sesuai dengan data. Nilai SRMR di bawah 0,08 menunjukkan kecocokan model yang baik. Dalam kasus ini, kedua model memiliki nilai SRMR yang mendekati batas, tetapi masih dapat diterima. Selanjutnya, untuk DULF ini, nilai saturated modelnya itu 0,416 dan estimated modelnya itu 0,567. Nah, DULS ini adalah ukuran kecocokan model yang tidak dibobotkan. Nilai yang lebih rendah menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Nilai ini lebih bersifat eksploratif dan kurang umum digunakan dibandingkan dengan ukuran lain seperti SRMR atau Chi-square. Nah, yang selanjutnya itu ada Digi, nilai saturated modelnya itu 0,311 dan estimated modelnya itu 0,344. Nah, Digi ini adalah ukuran kecocokan model berdasarkan jarak geodesik. Nilai yang lebih rendah menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Seperti di DULS ini lebih bersifat eksploratif. Selanjutnya yaitu Chi-square. Untuk nilai saturated modelnya 173,789 dan untuk estimated modelnya itu 187,930. Nah, Chi-square ini adalah ukuran klasik untuk menguji kecocokan model. Nilai yang lebih rendah menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Nah, di sini nilai Chi-square untuk model estimated sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan model saturated, yang mungkin menunjukkan sedikit penurunan dalam kecocokan. Nah, yang selanjutnya yaitu NFI nilai saturated modelnya 0,786 dan nilai estimated modelnya 0,768. Nah, NFI ini mengukur kecocokan model dengan membandingkan model yang diestimasi dengan model dasar. Nah, nilai NFI ini berkisar antara 0 dan 1 dengan nilai di atas 0,90. Umumnya menunjukkan kecocokan yang baik. Nilai NFI untuk kedua model ini berada di bawah 0,90, menunjukkan bahwa model mungkin memerlukan beberapa perbaikan untuk mencapai kecocokan yang baik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan interpretasi. Next. Hasil dari PET koefisien menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan umum dan kegunaan yang dirasakan Yusef memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap ATT dan niat untuk menggunakan BA teknologi Artificial Intelligence. Nilai R2 menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediktif yang baik. Nilai F2 menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Outer loadings menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut adalah pengukuran yang baik untuk konstruknya. Hasil analisis. Yang pertama, EUO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BA, yaitu 0,127 dan Yusef 0,393. Yang kedua, yaitu EXT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BA, yaitu 0,124 dan Yusef 0,644. Yang ketiga, yaitu Yusef memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BA 0,123. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan pengguna dan kegunaan yang dirasakan memiliki peran penting dalam meningkatkan niat untuk menggunakan AI. Selain itu, variabel eksternal seperti dukungan sosial dari teman sebaya dan dosen juga berpengaruh pada niat untuk menggunakan AI. Dengan demikian, universitas dapat menggunakan hasil ini untuk mengoptimalkan penerapan AI dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kinerja akademik mahasiswa. Next.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi AI memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswa, serta mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi dalam penggunaannya. Berdasarkan analisis menggunakan model Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSSEM, beberapa kesimpulan utama dapat diambil. Yang pertama yaitu pengaruh IOU dan USEF. Yang pertama, IOU memiliki pengaruh signifikan terhadap USEF, menunjukkan bahwa semakin mudah teknologi AI digunakan, semakin tinggi persepsi kegunaannya oleh pengguna. Yang kedua, EOU juga mempengaruhi sikap ATT dan niat untuk menggunakan BA teknologi AI, yang berarti semakin mudah teknologi AI digunakan, semakin positif sikap dan niat pengguna untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu pengaruh eksternal. Faktor eksternal seperti program studi menunjukkan pengaruh positif namun kecil terhadap sikap dan niat pengguna teknologi AI. Yang ketiga, reliabilitas dan validitas konstruk. Semua konstruk dalam model menunjukkan nilai composite reliability, Cronbach alpha, dan average variance extracted yang memadai, menunjukkan konsistensi internal yang baik dan validitas konvergen yang cukup. Validitas diskriminan juga terjaga dengan baik, menunjukkan bahwa konstruk dalam model ini adalah berbeda satu sama lain dan pengukuran indikator adalah representatif. Yang keempat atau yang terakhir yaitu model fit dan multikolinearitas. Model fit menunjukkan bahwa model yang diusulkan sesuai dengan data yang dikumpulkan dengan indeks model fit yang memadai. Tidak ditemukan masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model ini, memastikan bahwa estimasi koefisien jalur tidak terganggu oleh korelasi tinggi antar prediktor. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.